Maka orang Jawa itu punya bahasa yang bagus sekali. Kalau mereka tidak mengatakan saya, tapi kulo. Kulo ya kawulo itu. Ya. Jadi orang Jawa itu sudah diajari sama mbah-mbahnya merasa hamba. Maka orang Jawa itu baik-baik. Ya. Dia merasa hamba, dia tidak sombong. Andap asor tawadhu. Nah, dia hamba. Alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu, bukankah Allah bikafin abdah akan mencukupi hambanya. Abdah maksudnya baginda Nabi SAW. Ini mufrad, ini maksudnya baginda Nabi. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Pasti. Nah. Maknanya apa ini? Maknanya baginda Nabi itu banyak masalah, banyak musuhnya, banyak yang mengancamnya, sehingga orang-orang kafir itu berpikiran, alah, Muhammad berjuang, musuhnya banyak, Persia memusuhi, Romawi memusuhi, nggak akan lama ludes. Bahkan orang-orang iman pun kadang-kadang terjadi lintasan-lintasan, bagaimana Nabi ini nanti bisa menang apa enggak, sukses enggak dalam perjuangannya ini. Maka Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Maksudnya pasti Allah akan mencukupi hambanya. Nabi akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dikasih sifat, yaitu abdah. Bukan alaihissallahu bikafin rasulah, bukan. Kalau alaihissallahu bikafin rasulah berarti yang mendatangkan kifayatullah itu adalah kerasulannya. Iya, kerasulannya juga mendatangkan kifayatullah, tapi itu nanti janji yang khusus lagi. Tapi di sini ini kifayatullah, kecukupan yang Allah datangkan itu diberikan kepada Nabi karena sifat abdiyahnya. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Maknanya kalau orang itu punya sifat abdiyah yang sebetulnya, ubudiyah yang sebetulnya, orang itu hidup betul-betul merasa yakin, merasuk dalam hatinya, saya ini hanya hamba Allah, gak punya apa-apa, saya ini hanya hamba, betul-betul saya ini hamba, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Dia akan dicukupi oleh Allah. Makanya supaya kita ini dicukupi oleh Allah, bagaimana? Tanamkan dalam hati rasa hamba ini. Hamba itu bagaimana? Nggak punya, merasa nggak punya apa-apa dan tidak punya program apa-apa, keinginan apa-apa selain satu, yaitu menghambakan diri kepada tuannya. Itu namanya hamba. Saya ingin ini belum hamba. Saya ingin taat kepada Allah, ini hamba. Contohnya hamba itu kalau zaman sekarang kayak tentara itu loh. Kamu programnya apa? Ya terserah komandan. Nah. Kalau hari ini mau dikirim ke Timur ya berangkat ke sana, mau kirim ke Aceh berangkat ke sana. Siaga 1. Siap berangkat, malam siap, pagi siap. Kalau oleh komandan suruh pakaian hijau ya hijau, kuning ya kuning, terserah. Orang-orang berjalan santai, dia suruh berjalan lurus 1, 2, ya dia ikut aja. Karena dia itu sudah menjadi seperti hamba.
Lah kita ini kepada Allah harus lebih daripada itu. Harus lebih daripada itu. Suruh makan, makan, suruh minum, minum, suruh tidur, suruh berangkat, berangkat, suruh duduk, duduk. Apa program kamu? Cita-cita kamu apa? Oh, saya ini hamba yang nggak punya cita-cita apa-apa. Yang penting manut ya wis ngawulo. Ini namanya hamba. Oh, saya ini nggak punya diri saya ini punyanya tuan saya. Ya saya terserah tuan mau disuruh apa. Ini namanya hamba. Program aja nggak punya, keinginan aja nggak punya. Nah orang tuh kalau punya segini ini akan dicukupi oleh Allah. Dia ini merasa nggak punya apa-apa lah. Kalaupun makan ya dari makanan dari Allah. Kalau minum ya minum dari Allah. Kalau bertempat ya merasa tinggal di tempatnya Allah. Rumah ya rumahnya Allah. Berjalan di jalan Allah. Programnya cari ridho Allah. Nggak punya apa-apa. Kalau orang begini mesti dicukupi oleh Allah. Kita ini kok rizki bisa telat itu karena apa? Karena merasakan masih masa punya. Ini makanya bisa telat. Nah kalau kamu itu langsung menyerahkan diri total hamba Allah, nggak telat-telat rizki kamu nanti. Dan kamu menghadapi masalah apa-apa, kamu cuma disuruh kok saya ini. Saya ini hamba, ngomongnya disuruh ngomong, diem suruh diem. Ya terserah yang nyuruh saya. Saya ini hamba nggak punya apa-apa. Kalau ada orang musuhi saya ya berarti musuhi tuan saya. Saya ini cuma disuruh, nggak punya apa-apa saya. Nggak punya program saya ini ya nggak punya apa-apa. Itu namanya hamba, kawulo. Maka orang Jawa itu punya bahasa yang bagus sekali. Kalau mereka tidak mengatakan saya tapi kulo. Kulo ya kawulo itu ya. Jadi orang Jawa itu sudah diajari sama mbah-mbahnya merasa hamba. Maka orang Jawa itu baik-baik ya. Dia merasa hamba, dia tidak sombong, andap asor tawadhu. Nah dia hamba. Nanti kulo lho kawulo, kulo badhe teng pasar kawulo. Kulo. Bahasa Jawa itu ajib itu. Itu bahasanya orang-orang soleh dulu. Dan bahasa preman juga. Karena kawulo itu ada dua, ada kawulanya Allah, ada kawulonya nafsunya ya. Kalau ngeluyur aja itu kulo juga, kawulo juga ya kawulone nafsune. Ya. Kita perlu belajar jadi hamba, kita perlu belajar. Allah. Maka perbuatan Nabi itu kalau kita lihat itu betul-betul kayak bertentangan gitu loh. Dia dilempari batu, dia apa-apakannya diam aja. Karena apa? Karena oleh Allah disuruh begitu, dilempari batu ya dimaafkan. Kawulo. Tapi sampai di Medina tiba-tiba berubah ini orang ini. Yang biasanya dilempari batu, dicaci maki diam, tahu-tahu ngunus pedang. Versi Romawi ditantang semua. Ya kenapa? Yang nyuruh Allah disuruh begitu ya berangkat, nggak peduli. Kalau disuruh menunduk ya menunduk, kalau disuruh ndangak ya ndangak. Itu namanya hamba. Maka Nabi itu marahnya karena Allah, ridhonya karena Allah, karena dia ini hamba. Kalau sudah tawadhu dengan perintah Allah, nggak ada kayak Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, diusir juga Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Karena masih disuruh begitu. Ketika disuruh angkat senjata, nggak ada yang bisa melawan ini.
Ini hamba begitu. Suruh ngaji, ngaji sungguh-sungguh. Lu keluar, nggak mikir-mikir, langsung keluar. Itu namanya hamba. Hamba Allah berjalan sesuai perintah. Ya kalau ini kadang cocok ngaji kan medal lara kabeh. Oh kuwi hambanya nafsu kamu. Begitu juga orang yang dakwah suruh ngaji, ya saya ini sudah biasa tak aja suruh ngaji, budung saya loro. Nah, iku ya kleru, ku ya cik nafsuneh. Wayah ngaji, wayah metu-metu, lha kuwi hamba betulan. Insyaallah. Subhanallah, takror.